bukan penyempitan ringan. Ini juga penyakit ini mau dicek sama dokter pakai alat secanggih apapun nggak akan terdeteksi. Karena ini masalahnya ini di perasaan, penyakit di perasaan seperti apa, antara organ hati sama empedu. Ini organ-organ yang membawa perasaan, yang menentukan faktor pemikiran. Nah ini masalahnya, ini di energi empedu saja lemah. Jadi energinya atau kekuatan kerjanya lemah. Saat kekuatan kerjanya itu melemah, kita akan timbul mudah keringat dingin, mudah lemas, kembung, debar-debar, mimpi buruk, sulit tidur, mudah kaget. Terus kaki biasanya sering dingin. Nah ini seperti itu. Ini bukan asam lambung. Makanya kalau selama ini umpama kok kita dikasihnya obat lambung atau obat penenang, nggak mampan itu. Rumah tangga hancur, duit habis beli obat tidak manjur. Bingung, tambah bingung, kata orang obatnya hanya pandan, kunyit, kencur, temulawak. Kok malah bertambah begal. Oh dari Magelang, kenapa? Ya, divonis asam lambung juga atau belum atau apa? Belum tahu Pak, ceritanya dari awal Agustus kemarin itu 5 bulan yang lalu. Nah itu tiba-tiba itu kayak ada serangan, kayak panik gitu. Sesak napas itu. Apa sesak? Terus langsung kayak panik lah gitu lah. Iya, pokoknya dada nggak nyaman, terus seluruh badan nggak nyaman gitu. Terus saya pokoknya, kerokin. ya perasaannya kita kayak apa, jangan-jangan ini mau meninggal gitu. Setelah itu istri saya suruh ngerokin tuh Pak. Habis dikerokin agak endangan, tapi setelah itu berlanjut terus sampai 1 minggu 2 minggu. Malam nggak bisa tidur, duduk, terus gampang kaget kalau tidur. Suara motor itu, motor lewat kan, kebetulan rumah saya pinggir jalan. Motor lewat itu langsung kaget. Pokoknya berisik lah kayak kelihatan berisik gitu Pak. Terus mudah dingin di kaki. Sering emosi juga Pak? Iya, mudah emosi kayak gini, tapi nggak usah takut ini nanti hilang kalau udah sembuh emosinya juga. Ini yang bikin mudah emosi, ini bingung ngerasain sakitnya apa itu. Ini yang membuat emosi. Saya juga sama dulu pernah seperti itu. Nah, terus ini loh Pak, saya takutnya nanti kalau larinya ke jantung atau kemana. Yang sekarang nih saya rasakan pinggangnya sini. Di pinggang sering panas terus kaku gitu. Terus sampai ke perut. Perutnya itu kayak keras, terus kayak buncit. Terus kembung. Terus sering melilit nggak kalau ini? Kalau melilit enggak, pusing juga. Pusing enggak itu. Sempoyongan itu nggak ada. Enggak ada. Ya sebenarnya ini kalau sempoyongan ini udah ada, cuman karena masnya itu masih ngerasain yang di bawah semua. Nah itu belum terasa. Tapi nanti saat sini sudah mulai enak semua, nah ini pusingnya baru kelihatan, baru terasa sempoyongannya itu, karena yang lain udah nggak dirasakan. Kalau sekarang masih tertutup, rasa yang lain. Nah, terus kayak pandangan gitu suka sering kayak buram. Terus kalau lihat HP, terus kita keluar kena sinar kayak buram gitu. Supaya mudah buram gitu. Terus sering mual nggak ada. Cuma kayak muntah, kadang ada muntah pahitnya gitu Pak. Kalau muntah keluar ini cairan pahit. Ini kalau di dokter di vonis apa pernah ke dokter belum? Pernah, di USG itu nggak ada apa-apanya. Bersih kan? Nah, terus di ronsen itu kayaknya ada penyempitan ringan di punggung. Ini bukan penyempitan ringan. Ini juga penyakit ini mau dicek sama dokter pakai alat secanggih apapun nggak akan terdeteksi. Karena ini masalahnya ini di perasaan, penyakit di perasaan seperti apa, antara organ hati sama empedu. Ini organ-organ yang membawa perasaan, yang menentukan faktor pemikiran. Nah ini masalahnya, ini di energi empedu saja lemah. Jadi energinya atau kekuatan kerjanya lemah. Saat kekuatan kerjanya itu melemah, kita akan timbul
mudah keringat dingin, mudah lemas, kembung, debar-debar, mimpi buruk, sulit tidur, Bener. mudah kaget. Bener. Terus kaki biasanya sering dingin. Iya. Nah ini seperti itu. Ini bukan asam lambung. Makanya kalau selama ini umpama kok kita dikasihnya obat lambung atau obat penenang nggak mampan itu. Oh iya, waktu itu kan gini Pak, saya kan setelah itu saya kan khawatir, terus saya Iya. periksa ke dokter check up Iya. gula sama kolesterol. Berapa? Kolesterolnya itu LDL-nya jelek 160, Iya. terus gulanya sedikit sih. Ya udah nggak usah takut di situ. Ini Nah. saya kasih tahu pemeriksaan dokter kenapa makanya penyakit-penyakit gini nggak ada yang sembuh di dokter. Iya. Sampai semakin banyak orang yang sakit seperti ini semakin numpuk karena apa? Seluruh dunia dokter nggak ada yang tahu penyakit ini. Bahkan di luar negeri juga banyak grup-grupnya banyak. Terus apa namanya? YouTube-nya juga yang di apa namanya? Yang untuk sharing-sharing di luar negeri itu rata-rata judulnya depression atau hiatal hernia atau GERD itu tadi. Nah kalau udah nama itu di sana itu ya bahas seperti ini sebenarnya. Benar. Karena memang dokter itu nggak tahu semuanya. Penyakit ini yang tahu hanya orang yang pernah sakit atau sedang merasakan sakit. Terus pengobatan yang bisa ngobati juga yang pernah sakit dan sembuh itu baru tahu obatnya. Kalau Yang boleh belum kan tahu nggak? bulan-bulan ini ada Pak dia. Ya paling masih kadang-kadang. Iya, benar. Ya, tapi itu nggak apa-apa. Mm-mm. Terus mbaknya yang penting sabar dulu ya. Iya. Karena penyakit ini memang bikin kacau. Kita yang harus sabar. Sekarang udah saya kasih tahu ya. Makanya kalau sakit gini ada pasangannya di bawah itu lebih nyaman. Jadi nanti di rumah udah saling memahami. Karena mbak juga mungkin makin lama nggak akan percaya. Nggak percayanya kenapa? Dari segi wajah normal, Iya, ya benar. toh? Terus suara normal, Heeh. terus suhu tubuh kalau disentuh juga normal. Iya benar. Nah, dikira ngada-ngada. Heeh. Nah, itu cuman udah pernah ngomong gitu ngada-ngada atau Nggak pernah sih suka Pak. nyuruh semangat gitu. Iya benar. Benar Pak. ini disuruh semangat kayak apapun selama sensasi masih di sini itu gak akan semangat. Saya itu sampai diusir istri dulu, pengalaman saya 2 tahun saya sakit diusir istri karena dikira ya saya itu pemalas, gak mau usaha, cuman sonta santai. Bener itu. Akhirnya saya cerai gara-gara asam lambung. Iya. Saya juga sama ini Bu tadi Pak. sama Iya. Mbak Neti dikasih yang cair itu suruh nyoba. Ya, Kok habis itu kok kayak ini Pak? Pusing. Kelingan. ya, kelingan. itu gak apa-apa. Itu cuman reaksi-reaksi yang sesaat seperti itu. Itu paling setengah jam. Itu gak apa-apa. Terus saya ngambil kapsul tadi cair Iya. dulu kan. Iya. Nah kalau mau ngambil itu sebenarnya kapsul sama cair langsung. Iya. Terus nanti setelah 3 hari mulai nyaman, yang cair dihabiskan cukup 1 botol saja. Nah, nanti yang lanjutannya kapsulnya saja. Karena penyakit ini pelan-pelan. Tapi kalau seumpama pengen habisnya sedikit, magelangnya mana? Catakan. Tatapan. Nah nanti kalau pengen habisnya itu sedikit, sudah minum kapsul, saat panik atau ada datang sensasi terus bikin kita cemas panik, coba main ke sini. Insya Allah di motor juga aman sampai sini. Benar. Itu cuman bayangan saja. Nanti di sini sudah ngobrol seperti ini, kok sudah tenang pikirannya, nah pulang. Nah itu biasanya cepat sembuh yang seperti itu. Saat main ke sini itu kalau cuma ngobrol di sini nggak dipungut biaya. Iya. Seumpama sambil terapi ya sukarela kan Iya, gitu. benar, Pak. Nah, itu yang biasanya cepat sembuh seperti itu. Makanya orang-orang sekitar sini waktu mulai saya kembali ke sini itu yang sakitnya sudah 2 tahunan, 4 tahunan itu rata-rata sebulan sembuh dan obatnya paling sebotol atau 2 botol. Karena apa? Langsung ada yang arahkan. Tapi apa lebih baik yang kapsul apa yang cair Pak? Dua-duanya penting. Karena yang cair itu gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding usus dan lambung tadi. Itu penyebab gas yang menyerang organ empedu atau organ hati tadi, yang membuat empedu ini kerjanya jadi berat dan mengeluarkan sensasi itu kan dari gas. Nah kembalinya lagi karena kembali lagi ke lambung sama usus tadi. Makanya kalau di dokter sering divonis asam lambung karena kita ngerasain sakit perut. Padahal masalahnya bukan di Lambung. perut atau lambungnya. Benar. Masalahnya ini kalau ini di empedunya. Saya salahnya itu sering googling gitu loh Pak. Ya memang saking sulitnya nyari obat seperti ini. Terus orang itu kekhawatirannya tinggi karena saat empedu itu terserang atau organ hati ini terserang, orang akan timbul kecemasan. Nah saat cemas itu tadi kita akhirnya bikin nyari informasi secepat mungkin dan sedapatnya.
Nah banyak makanya ada motivator yang malah kita disuruh santai, suruh jangan terlalu dipikirkan. Coba sensasinya lagi gak enak gitu suruh gak mikir gimana? Bener Pak. Iya kan? Tetap gak bisa mikir kita. Penyakit suruh merubah pola pikir gak nyambung. Bener Pak. Saya suruh gituin terus. Ya. Pola pikirmu Coba pikiran kamu Ya. sama hati kamu disemelahke. Iya, pola pikirnya gimana? Kamu itu bener. Ya orang sakit suruh merubah pola pikir tetap ngerasain sakit, tetap ya pikirannya tetap panik. Coba kamu sehari aja jadi aku gitu. Kita nggak mau. Iya. Saya sampai Ya. bilang begitu. Iya. Saking jengkelnya. Jadi Iya. gini loh Pak, apa yang saya rasakan itu sebenarnya gini, saya itu sakit apa, Iya. pikirannya terus Iya. kemana-mana. Nah ini kenapa penyakit ini kok nggak dikenali dokter? Ini masalahnya dokter tidak mempelajari energi organ tubuh, suhu organ tubuh. Nah penyakit ini yang diserang cuma suhu dan energinya. Ini energi ini ada bisa dirasakan saat kita kuat, saat kita lemah kita tahu itu energi. Terus suhu saat kita panas, saat kita dingin kita juga bisa merasakan. Tapi nggak kelihatan bentuknya. Makanya mau pakai alat secanggih apapun nggak kelihatan. Karena ini masalahnya bukan benda. Nah ini perasaan semua. Perasaan itu tidak bisa dilihat. Bener, Pak. Mau dengan alat juga tidak bisa dilihat. Nah kalau ini baru mulai ini nanti minumnya obat ini, ya nanti tinggal tunggu 3 hari. Biasanya mulai ada perkembangan setelah minum 3 hari. Itu mulai awalnya itu kena efek mulai sendawa terus, sama sering buang angin. Di situ mulai nyaman. Karena ini kita buang dulu gasnya. Itu cara ngobatinya seperti itu. Nah Ini kita minumnya caranya gimana nih Pak? Itu- Kalau mau ngambil kapsul sama yang Iya. lainnya tadi. ini sekarang kan masih siang toh. Heeh. Nah kalau pengen cepet nyaman, sekarang ini minum 2. Iya. Terus nanti sampai rumah malam kira-kira jam 7 minum 2. Nah besok baru pagi sore 2. Nah itu Nggak, biasanya untuk harus nembak. barengan sama yang cair tadi. Mau ngambil Kalau langsung cair cair. itu minumnya hanya tiap pagi saja pas Tiap bangun pagi. tidur. Oh. Jadi bangun tidur pagi-pagi itu jangan makan minum apa-apa dulu, langsung cair dulu itu 6 sendok makan atau 6 tutup botol itu ditaruh gelas dulu langsung minum. Tunggu 5 menit baru boleh makan minum yang lain, itu rasanya kan hambar. Nah, baru boleh makan minum yang lain supaya itu meresap ke dinding-dinding usus dan lambung dulu. Itu supaya bisa melepas mukus atau kotoran tadi yang menempel di dinding usus lambung tadi. Nah, saat itu sudah lepas, kita umpama BAB kok warnanya mencret atau hitam-hitam juga nggak usah takut. Itu kotoran yang terlalu lama nempelnya. Iya. Makanya kan banyak kalau di dokter kan kalau BAB umpama warna hitam katanya luka ususnya. Jadi itu darah campur dengan kotoran kan gitu. Darah itu di dalam usus kalau umpama umpama ada yang luka, itu darah itu tidak bisa mengental atau tidak bisa kering dalam usus. Nanti saat kan ada yang suka BAB berdarah muncul Aku, gitu loh. Pak. Ya, tapi kan kadang-kadang nggak terus-terusan kan. Nggak terusan sih. Saat Iya. BAB itu turun atau netes gitu seperti kena luka gitu Iya. loh. Tapi setelah itu kan nggak sakit kan? Iya. Ya itu cuman di usus besarnya panas. Saat usus besar panas ini pori-pori usus yang terbuka. Nah usus meresap ke dalam usus, darah dari perut itu masuk ke dalam usus. Kalau kulit usus itu nggak ada darahnya. Cuma saat pori-porinya terbuka, usus masuk ke dalam darah masuk ke dalam usus. Nanti setelah di dalam usus itu nunggu saat kita ngerasa pengen BAB, biasanya di pinggang suka agak terasa agak gak enak, agak panas. Nah nanti BAB-nya keluar darah. Aku Tapi kemarin- itu kembali sembuh sendiri. Konsultasi ke dokter malah dikasih obat ambeien ya Pak? Enggak, Aku minum. kalau di dokter dibilang ambeien dalam Mm-mm. nggak ada. Aku sering 2 minggu, 3 minggu Iya. dari BAB sekali toh Pak. Iya. Nah, sama kalau udah keluar BAB keras Iya. itu terus darah kayak Ya subur gitu. kalau pas BAB keras keluar darah, terus nanti setelah BAB kalau rasa agak gatal-gatal atau agak perih-perih dikit, Oh, bener. itu biasanya cuma gesek dinding duburnya. Nah karena terlalu keras tadi, itu kan rawan dengan gesekan, umpama dengan benda-benda keras. Umpama kita makan kalau pedas malah nggak apa-apa. Bukan. Umpama kita makan ikan asin, entah durinya ketelen, atau kita makan ayam. Kadang-kadang senang kalau ayam yang duri lunak kan suka Iya, dikunyah. bener. Nah saat itu kan keras. Nah
Nah pas posisi di pinggir pup itu, pupnya ini gesek sedikit ya muncul. Itu nggak apa-apa ya, aman semua. Kecuali tiap hari setiap api berdarah, nah itu perlu. Sampai sekarang ini Pak, saya kuping denging. Ya, denging itu sensasi dari empedu itu. Nah sebentar tak kasih tahu, saya itu sebenarnya bukunya dulu banyak yang saya baca buku setiap pasien itu biar nggak takut. Di video kedua dulu tahun 2019 itu udah saya bahas semua masalah di empedu itu seperti ini. Ya, tapi semua divonisnya asam lambung atau GERD atau jantung. Nah yang divonis jantung seringnya bukan jantung. Jadi seperti itu. Ada semua di suami saya. Ya, nah ini nanti saya kasih bukunya. Jadi nggak usah ketakutan. Seandainya nanti sudah mulai sembuh kok ada rasa yang tidak saya tulis di sini semua, berarti itu bukan sensasinya dari penyakit ini. Terus umpama sesaat juga kok hilang, nggak usah takut, berarti aman. Ya, jadi ini penyakit ringan sebenarnya, cuman karena tidak ketemu pengobatannya yang tepat, nah kita seperti penyakit berat. Terus nggak usah googling lagi, nanti malah pusing. Iya, nanti orang bilang begini, bikin pusing, bilang begini, malah bikin pusing semua. Googlingnya gini Pak, misalnya gejala sakit ginjal apa gitu. Ya. Ada kuping berdenging itu juga ada. Ya, ini di sini juga sama. Tapi kalau ginjalnya panas baru kuping denging. Usus besar panas juga kuping denging. Darah tinggi juga kuping denging. Nah ini semua ada hubungan. Terus saat seperti ini juga kuping denging. Kalau di sini saya tulis bunyi, telinga bunyi, itu sama. Telinga sebelah kiri saya. Iya, iya. Kalau mau tidur itu. Iya. Istri saya juga ini, saya kasih tahu. Iya. Telinga saya denging apa? Harus pancen ngono kuwi. Ya memang gitu. Misalnya nggak tahu ya Pak. Iya, iya. Memang Iya. pancen ngono kuwi yang mesti wong anu ya mesti kadang sok ngono, aku ya ngono. Iya. Jangan nonton Iya, ya. karena gini, mbaknya sendiri kan nggak pernah belajar pengobatan. Benar. Terus yang dirasakan Mas itu nggak tahu. Makanya mau memberitahu juga bingung. Saya sampai mau jualan itu loh Pak, nggak Ya. berani Pak. Iya. Sampai saya pulang ke desanya istri saya Ya. Purwodadi Selama 20 hari ya. 20 hari Ya. bulan September. Iya. Di sana mah nggak karuan saya. Iya. Tambah Yang penting drop. karena penyakit ini memang seperti itu. Sebenarnya mau buat aktivitas saja. Tapi kalau lemas ya jangan. Iya. Tapi kalau rasanya cuman kayak debar-debar yang nggak hilang, terus rasa komposisi nggak hilang tapi nggak lemas, ya udah sambil kerja juga nggak masalah. Ya sekarang saya Ya. saya ini. Ya. Saya kerja terus Ya, sekarang. ya udah aman itu. Ini penyakit ringan, cuman sensasinya kalau datang memang nakutin. Tapi hanya nakutin saja, tidak ngapa-ngapain. Hampir sama dengan kita lihat hantu. Hantu kan nggak pernah membunuh orang, tapi kita sendiri yang takut, ya kan? Ya ini sensasinya seperti hantu. Ya, semoga saja nanti di Iya, sini ya Pak. iya. Jodoh. Makanya ini untung baru berapa bulan sudah ketemu itu beruntung. Iya, Insya Allah iya, sembuh. sengaja. Ya. Ya karena bisnis tadi Iya. Pak. Suka Terus lihat-lihat. ini Iya. yang ini Pak, kalau waktu jamnya saya tidur itu kan biasanya habis sholat isya Ya. jam 8 kurang itu harus tidur. Ya. Nah tapi kalau jam 8 kurang itu nggak tidur sekitar jam 9 Ya panik ya. apa jam 10 itu benar, Pak. nggak bisa tidur, Udah cuma susah. ya. Kita nggak usah takut ini karena masih sakit yang bikin nggak bisa tidur. Tapi tadi udah diterapi kan? Sudah. Ya kalau sudah diterapi biasanya nanti sudah mulai mudah tidur. Kalau seumpama sampai 3 hari 4 hari kok tidurnya kok masih kurang sesuai yang diinginkan ya nanti kesini lagi diterapi saja. Itu aja. Karena itu obat untuk sulit tidur itu hanya bisanya di terapi. Pak minta foto buat Ya. kenang-kenangan dulu. Pak. Ya silahkan. Nanti ini ada loh di YouTube juga. Iya nanti tak. Ya. Ayo foto. Suruh foto ini. Kamu aja sini tak. Minta tolong fotoin ya Mas ya. Fotoin itu.
buat kenangan. Kalau dari sini dimiring gini biar tenang semua. Pakai kaos, jangan pakai tangan. Enggak apa-apa. Bersih. Enggak, yang burung ini nabrak ini, kamu dari sana kan backlight. Oh gitu. Bener, cahayanya terang. Iya ya. Sini. Nah, Ini tak kelihatan ya Pak ya. ya. Nah, kalau apa berteman di Facebook enggak lah? Aku ada Facebook nama. Nah, nanti berteman di Santoso Jati ya. Iya. Ini selfie ini kalau bagus bisa menang hadiahnya gede itu. Udah, nggak ada yang mau dipertanyakan lagi. Udah, ya udah. Sampai rumah nanti jangan lupa Facebook. Ya. Enggak, kalau kayak gini nanti juga umpama sewaktu-waktu ngeluh, ya udah dibacain ini aja. Iya. Nanti udah tenang. Semoga saja Iya, lamaran iya. Ini saya bawa Pak. Iya dibawa, enggak di Nanti yang baru. ada yang baru. Minta yang baru. Yuk. Kak, kasih.